Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati tamu kita, narasumber kita, Ibu Nur Hidayat Firdiani, PPD, dan yang saya hormati Ketua PAUD Garasi Ibu Tinsi Martini, dan Ketua Komite Ibu Bunita, dan para wali murid, bunda-bunda yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga kita bisa mengikuti acara parenting ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Ibu-ibu yang kami hormati, mari kita buka pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan pada Ketua Komite Ibu Yunita, silakan. Pada Ibu Yunita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya untuk ibu yang telah mengadakan acara seminar parenting pada pagi ini. Terus terang untuk komite sendiri kita sangat bersyukur ya Bu ada seminar seperti ini, karena ini merupakan kesempatan yang langka sebenarnya, apalagi acaranya gratis. Di luar sana kan mungkin banyak seminar-seminar parenting yang berbayar. Jadi sebenarnya ini kesempatan yang langka. Alhamdulillah ini bunda-bunda semua yang sudah meluangkan waktunya, terima kasih banyak. Karena ini adalah ilmu yang tidak kita pelajari di sekolah manapun. Jadi seminar-seminar seperti ini memang seharusnya selalu diadakan rutin gitu ya Bu, setiap tahunnya, agar kita sebagai orang tua tuh bisa terus mendapatkan ilmu bagaimana cara mengajar anak kita, mendidik anak kita. Karena kan hanya orang tuanya, hanya ibunya yang mengerti tentang kondisi anaknya. Jadi terima kasih untuk Ibu Hidayati yang sudah mau menjadi pembicara. Semoga seminar kali ini kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak, bisa diterapkan ke anak-anak kita, dan insya Allah anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang sukses ke depannya. Demikian sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati narasumber Ibu Yunita Firdiani PPD yang saya cintai, rekan-rekan yang saya hormati, bunda-bunda yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama menjaga intensitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, serta para pengikutnya. Alhamdulillah, rencana untuk mengadakan parenting alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Walau mungkin sekolah dadakan sebetulnya yang sudah kita rencanakan sudah beberapa minggu yang lalu. Kita juga mempromosikan, menanyakan kepada narasumber juga kapan kesiapannya, termasuk harus mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Karena memang kondisi kita juga sedang seperti beberapa istilahnya sedang bergelut dengan persiapan akreditasi. Banyak sekali yang harus kita lakukan. Kita mungkin baru 60%-an, sementara tim asesor sudah mulai apa istilahnya, karena bagian administrasi kita sudah selesai. Untuk akhir administrasi itu kita yang harus kita adalah kegiatan yang kita lakukan, dan itu ternyata harus ada 260 video. Kita berbicara dengan itu, dengan ambil yang kadang-kadang yang kita sudah kerjakan di bangunan sanitasi apa saja yang perlu diinfokan dulu, yang belum kita bikin lagi gitu ya. Dan parenting juga salah satu yang harus diajarkan setiap tahun.
seandainya nanti kita sudah berjalan, nanti apa penyampaiannya, kalau kita full tindak lanjuti, nah kita coba nanti kita tindak lanjuti, karena ini biasanya berseri. Kita ambil mungkin masih ambil ya, tapi usahakan orang tua bisa hadir semuanya, karena ilmu ini lumayan dibutuhkan oleh kita untuk anak-anak kita, bagaimana cara kita meningkatkan kecerdasan anak, bagaimana cara kita menghadapi. Insya Allah barangkali melalui kajian akan ada jawabannya, walaupun tidak semuanya tapi sebagian untuk kita dalam meningkatkan pengawasan atau pendidikan kepada anak-anak kita, karena usia balita ini masih apa istilahnya masih luar biasa, ilmu yang sangat dasar. Seandainya kita tahu sebagai orang tua bagaimana celahnya, itu sangat luar biasa sebagai pembekalan dia di masa depan. Apa istilahnya menyongsong masa depannya dia itu akan lebih terarah. Karena zaman sekarang betul-betul orang tua lebih sulit barangkali. Kalau saya mungkin tidak terlalu repot ya istilahnya, kalau sekarang dengan HP itu luar biasa. Karena hubungan HP dengan anak itu luar biasa. Kalau dia sudah HP dipanggil-panggil itu susah, karena dia sudah enjoy, sudah ada ininya. Ya mudah-mudahan dengan adanya parenting ini ada ilmu yang bisa kita dapat, kita bawa ke rumah, kita praktekkan untuk anak-anak, buat saya cucu-cucu lagi ya. Karena yang namanya ilmu itu tidak ada yang tertinggal atau istilahnya kadaluarsa. Ilmu itu akan selalu ada pembaharuan. Banyak yang kadang-kadang walaupun saya sudah usia termasuk hidup, tapi ada saja ilmu yang didapat. Karena namanya ilmu harus maju ke depan, tidak mungkin lagi mundur ke belakang. Mungkin dari belakang ada contoh-contoh, tapi ada pembaharuan. Dan karena zamannya berbeda, zamannya jauh berbeda. Kalau saya itu hanya TV, lebih mudah mengendalikan dengan anak yang digendalikan. Baik, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bisa kita serap. Lagi kami melakukan banyak terima kasih atas perhatiannya, banyak menjadi banyak kali yang hadir. Mudah-mudahan mohon maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kita saatnya kita akan mendengarkan paparan ataupun yang ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Sebelum narasumber kita menyampaikan parenting ini, mari saya akan bacakan latar belakang dari narasumber kita. Narasumber kita hari ini adalah nama Nur Hidayati Wirdiani MPD, tempat tanggal lahir Bandung 7 Januari 1974. Pendidikan terakhir Magister Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pekerjaan praktisi pendidikan, pendidikan inklusi, pendidikan khusus, terapi, dan pendidikan matematika. Itu adalah latar belakang dari narasumber kita hari ini. Kepada Ibu Nur Hidayati dipersilakan dengan oleh pihak sekolah untuk memberikan atau sharing lah ya, istilahnya sharing, berdiskusi tentang parenting pertumbuhan atau perkembangan anak. Adapun untuk tema yang saya ambil pada hari ini adalah tentang potensi multiple intelligence ya. Seperti ibu-ibu bisa lihat pada judul yang akan saya ambil pada hari ini adalah tentang mengembangkan potensi multiple intelligence pada anak. Kenapa ini penting kita ketahui? Supaya kita sebagai orang tua itu bisa mengembangkan kemampuan yang dimiliki anak ke depannya sesuai dengan bakat yang anak miliki. Jadi karena kemampuan multiple intelligence, misalkan gini, saya kayaknya ini anak saya jadi dokter, tapi sebetulnya kemampuan anak kita itu bukan di bidang
kebetulan Bu, mungkin saja dia misalkan lebih suka menyanyi. Jadi kan ketika kita misalkan dipaksakan nih ikut tes matematika, ikut tes biologi supaya misalkan anaknya tuh pokoknya dia harus jadi dokter, sedangkan potensi anaknya tidak di situ. Kalau misalkan ini terjadi, akan terjadi pemaksaan kepada anak yang malah tertekan. Sekarang banyak kasus kan, anak yang bahkan dia nggak ikut menarik ya, sampai bunuh diri gitu ya, karena merasa tertekan oleh kemampuan orang tuanya, sedangkan keinginan dan kemampuan anak tidak di situ. Makanya pada pertemuan kita hari ini kita akan bahas tentang multiple intelligence ya. Mungkin ibu sering mendengar kata potensi atau multiple intelligence. Tapi apa itu potensi? Apa itu multiple intelligence? Kita bahas ya. Yang pertama adalah potensi. Potensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Jadi, potensi pada anak adalah kemampuan yang kemungkinan untuk dikembangkan yang ada pada diri anak kita. Nah, salah satu potensi pada bidang psikologis itu adalah multiple intelligence, atau bisa diartikan sebagai kecerdasan majemuk atau kecerdasan ganda. Ya, dengan kata lain kita tahu ini sebagai bakat. Beda tidak? Ada IQ, ada multiple intelligence. Beda tidak berbeda. Jadi kalau yang namanya IQ itu berhubungan dengan kognitif, berhubungan dengan intelijensi anak, kemampuan anak dalam belajar, ya. Dan itu dites menggunakan tahapan tertentu dengan skala tertentu. Kalau di garis skalanya Wechsler, skala Wechsler, dan nanti akan keluar angka, misalkan IQ anak ini 120, 130 gitu ya. Nah, tapi kalau multiple intelligence ini adalah kecerdasan yang dimiliki setiap anak. Ya. Kalau misalkan IQ nanti itu ada anak nih, misalkan dia itu IQ-nya misalkan rendah, misalkan di tes IQ nih hanya selalu rendah, berarti dia tidak bisa masuk sekolah normal ya, misalkan di bawah normal. Tapi dia punya kecerdasan, punya bakatnya apa nih? Menarik. Bisa itu kita kembangkan Bu. Ya. Contoh, atau misalkan punya bakatnya menyanyi, kita tahu Putri Aryani. Dia punya kekurangan dalam penglihatan, tapi orang tuanya menemukan bakat dia di bidang musik. Karena kita lihat dia mendunia kan, mata dunia tertuju kepada dia, sedangkan pada dia sendiri tidak bisa melihat. Nah, itu yang namanya kecerdasan multiple intelligence. Nah, multiple intelligence sendiri ini pertama kali diperkenalkan tahun 1983 oleh Howard Gardner, seorang ahli psikologi perkembangan dan profesor pendidikan ya, dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Kenapa beliau memperkenalkan multiple intelligence ini? Sebetulnya ini untuk supaya anak-anak itu tidak dibatasi hanya berdasarkan IQ saja. Karena kita kadang melabeli anak misalkan berdasarkan IQ ya. Oh, ini anak IQ-nya nih di bawah rata-rata, misalkan cuma 80, 90. Dia bodoh. Kata-kata itu kan tidak enak, bodoh, tidak bisa sekolah normal. Akhirnya dia masuk misalkan sekolah luar biasa, atau bahkan tidak sekolah sama sekali karena orang tuanya malu. Anak saya dilabeli bodoh oleh gurunya, oleh pihak sekolahnya. Padahal Howard Gardner menemukan bahwa kecerdasan ini tidak hanya sebatas IQ, Bu. Tidak hanya sebatas kognitif. Jadi setiap anak bisa berkembang sesuai dengan bakat yang dia miliki. Ketika orang tua atau lingkungannya mampu meningkatkan bakat ini semaksimal mungkin, gitu ya. Nah, apa itu kecerdasan multiple intelligence? Yaitu kumpulan. Nah, ini kumpulan Bu. Jadi kecerdasan tidak satu. Jadi setiap orang kita itu tidak memiliki hanya satu kecerdasan, lebih dari satu kecerdasan, bahkan mungkin 2, 3, atau 4. Ada orang bisa sampai 5, bisa Bu. Nah, jadi pengertiannya apa itu? Kumpulan kemampuan atau keterampilan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Jadi multiple intelligence ini merupakan kumpulan dari kecerdasan setiap orang yang dimiliki. Ini penting untuk diketahui
supaya kita bisa memunculkan kecerdasan yang ada di dalam diri kita atau di dalam diri anak kita lah ya, terutama kita bahas anak kita sekarang. Kita dapat memunculkan potensi yang ada di dalam diri anak kita. Nah, karena sebenarnya kecerdasan ini atau yang kita sebut bakat ini tersembunyi, Bu. Jadi ketika ini tidak dimunculkan, tidak akan muncul. Ketika lingkungannya misalkan mengabaikan orang tua, tidak memperhatikan, udah yang penting sekolah, pulang, belajar, jelasin matematika, jelasin itu gitu ya. Kan kebanyakan seperti itu. Pokoknya anak les aja. Atau les baca tulis Al-Quran gitu. Padahal sebetulnya dia menyimpan potensi yang luar biasa gitu. Nah, apa saja itu kecerdasan? Ada 9 yang diungkapkan oleh Howard Gardner. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik, kedua kecerdasan logik matematik, ketiga kecerdasan visual spasial, keempat kecerdasan kinestetik, yang kelima kecerdasan musikal, kemudian yang keenam kecerdasan intrapersonal, yang ketujuh kecerdasan interpersonal, kedelapan kecerdasan naturalis, dan kesembilan adalah kecerdasan eksistensial. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam berbahasa, ya. Jadi kemampuan anak dalam menggunakan bahasa lisan maupun tulisan yang berkenaan dengan mendengar, membaca, dan menulis. Nah, contoh, ketika ada anak ibunya baru bercerita pulang sekolah, Bu, tadi di sekolah aku belajar ini runtut kan? Ah, berarti dia mempunyai kecerdasan verbal linguistik tuh, Bu. Atau dia kalau misalkan ibu membacakan cerita tekun mendengarkan, berarti dia bisa mengulang kembali dengan bahasa dia sendiri. Dia mempunyai kecerdasan verbal linguistik, ya. Nah, ini biasanya kalau kita misalkan mengembangkan potensinya, dia bisa menjadi seorang jurnalis, ya, presenter, penulis, pengacara, penyiar radio, penyiar televisi, gitu ya, atau bahkan seorang entertainer, atau bahkan guru. Jadi guru juga sebetulnya berdasarkan kecerdasan bisa berbicara di depan orang, itu kecerdasan verbal linguistik. Kan kita guru harus berbicara di depan orang, ya, walaupun kadang belibet juga gitu. Maksimal. Iya. Masih banyak Nah, yang belajar, kedua adalah belajar. kecerdasan logik matematik. Ini berhubungan dengan kemampuan berhitung. Ya, biasanya ada anak kan yang kalau misalkan dia disuruh menggambar, nggak mau, malas. Ya. Bu, tangan saya mau kotor gitu ya. Tapi kalau dia disuruh berhitung cepat sekali. Nah, berarti dia memiliki kecerdasan logik matematik. Ini adalah kecerdasan yang berhubungan dengan menganalisis masalah secara logis, menemukan dan menciptakan rumus atau pola matematika secara ilmiah. Ya, jadi ketika anak misalkan nih lagi belajar, ini dia udah tahu nih mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Atau misalkan pola warna nih, misalkan guru tuh menggambar merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, merah. Sesudah merah apa? Nah, anak yang dengan kecerdasan logik matematik langsung tahu tuh, sudah merah, lihat polanya dari depan, merah, kuning, hijau. Oh, kuning, Bu, udah kuning apa hijau? Itu berhubungan dengan kecerdasan logik matematik. Nah, anak dengan kecerdasan ini itu kedepannya bisa menjadi profesinya akuntan, ahli programmer matematik, ahli programmer komputer, atau ahli matematika, ya. Kemudian dia bisa menjadi insinyur, teknik sipil dan sebagainya, gitu ya. Ahli statistik, analisis keuangan, gitu ya. Atau bisa menjadi ilmuwan, ya. Ini berhubungan dengan kecerdasan logik matematik. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial itu adalah kemampuan anak dalam memahami, membayangkan, mengingat, atau berpikir dalam bentuk visual yang dicirikan senai dengan bentuk gambar, pola, desain, serta tekstur. Contoh, nih, kalau ada anak, misalkan dia itu menyimpan mainannya nih, misalkan di meja belajar dia lah, itu teratur. Ya, misalkan pokoknya buku di sini, mainan di sini, ketika berubah apa tuh dia? Nah, kira-kira lagi gitu ya. Nah, atau dia tuh, aku bosan kamar aku kayak begini, aku mau rubah-rubah deh. Nah, itu dia punya kecerdasan visual spasial tuh. Gitu. Atau dia hafal misalkan atau letak
di ruang tamu seperti apa, di sekolah seperti apa, tata letak misalkan di dapur seperti apa, dia apa tuh? Kalau berubah, itu ini ada yang berubah ya, ada yang beresin lagi. Berarti dia memiliki kecerdasan visual spasial. Biasanya anak seperti ini dia senang membaca peta, grafik, gambar. Dia lebih suka lihat gambar daripada tulisan gitu. Terus dia senang mencoret-coret, mau di kertas, di tembok, atau tugas sekolah. Jadi kalau ada anak misalkan mencoret-coret gitu, tidak apa-apa, Bu, dia sedang menuangkan imajinasinya. Kadang kita ya. Menuangkan imajinasinya. Jangan emosi, Bu. Jangan emosi deh, Bu. Nah, biasanya anak-anak dengan kecerdasan visual spasial ini itu kedepannya itu biasanya menjadi ahli arsitek, ya, fotografer, pelukis, kemudian desain interior, ahli peta geografis, atau ini pilot, ya. Pilot itu memiliki kecerdasan visual spasial karena dia harus melihat ini, ya, untuk dia terbang dia harus melihat hafal peta, kemudian koordinat. Jadi dia tahu titik letak itu kan lewat koordinat, nah itu baru visual spasial. Nah, selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik ini berhubungan dengan kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Biasanya anak dengan kecerdasan kinestetik ini dia suka segala hal yang berhubungan dengan fisik, baik motorik kasar maupun motorik halus. Contoh, dia lebih suka berenang, sepeda, Olahraga ya. gitu, pokoknya kegiatan olahraga atau berhubungan dengan motorik halus, mewarnai, melukis, membuat kerajinan, membuat tanah liat, atau dia suka bongkar pasang benda gitu ya, dibongkar kadang tidak diterima pasang ya, tapi seharusnya kalau anak dengan kecerdasan ini dia bisa membongkar tapi bisa menyusunnya kembali, itu bisa berhubungan dengan kecerdasan kinestetik. Nah, anak dengan kecerdasan ini itu profesinya ke depannya itu yang sesuai untuk dia adalah contohnya atlet, ya, olahragawan, penari, kemudian pematung, aktor, atau teknisi yang suka terima apa sih, pasangan, memperbaiki teknis. Nah, itu berarti dia memiliki kecerdasan kinestetik. Selanjutnya adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan dalam memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi suara, dan bentukan menjadi musik. Nah, anak dengan kecerdasan musikal itu bisa mengikuti irama musik, punya suara yang bagus untuk menyanyi, peka terhadap suara di lingkungannya, dan pandai bermain musik. Jadi seperti yang tadi sebutkan ya, Putri Aryani. kita masih jodoh lah ya. Atau kalau anak kita misalkan senang bernyanyi, kalau ibu misalkan, anak saya kok kalau lagi mandi senang bernyanyi, itu nggak apa-apa, Bu. Soalnya misalkan, ayo coba bernyanyi, atau misalkan ke gurunya, Bu, kalau ada acara perpisahan, gitu, anak saya berani minimal dilatih ke bernyanyi gitu ya. Jadi supaya kita tahu, Bu, siapa memang dia tuh kalau diarahkan kan bisa jadi penyanyi profesional. Anak dengan kecerdasan musikal ini adalah dia bisa untuk kedepannya itu ya, itu pekerjaan profesi yang berhubungan dengan dia adalah komposer, penyanyi, musisi, pencipta lagu, ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Apa itu kecerdasan intrapersonal? Adalah kemampuan memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Jadi anak dengan kecerdasan ini dia itu tahu, paham apa yang dia mau, apa yang dia tidak mau, planning dia ke depannya apa, gitu ya. Kemudian tanggung jawab dia apa, motivasi dia tuh paham. Jadi tanpa istilahnya orang tua atau orang sekitar menasihati, dia udah tahu, dia udah punya tanggung jawab sendiri, ya. Atau kadang-kadang dia bisa menasihati temannya, misalkan mau langsung begini. Nah, itu kemampuan interpersonal. Jadi kalau ada anak yang seperti ini, berarti dia itu kedepannya itu bisa menjadi psikolog, Bu. Psikolog, kemudian motivator gitu ya. Jadi misalkan ataupun konselor, terapis. Nah, itu untuk anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal. Jadi si anak ini paham siapa dirinya, apa yang dia mau, apa yang dia tidak mau, apa yang saya mau ke depan, ya. Cita-cita saya itu apa, dia udah tahu, bisa tahu. Ya. Karena dia mempunyai kecerdasan untuk menggali yang ada di dalam diri. Selanjutnya adalah kecerdasan
dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi anak seperti ini mudah berkomunikasi dan bergaul dengan siapa saja. Jadi kalau ada anak nih, ibu guru halo, apa kabar? Selamat pagi. Ya itu dia nyapa duluan ke gurunya. Maaf ya aku baru datang. Tuh anak itu memiliki kecerdasan interpersonal. Atau misalkan dia temannya ngajak kenalan duluan, siapa nama kamu? Misalkan, nama saya Nur, gitu, siapa nama kamu? Nah itu, atau dia misalkan ngajak temannya duluan, ya kita baris gitu ya. Nah anak ini memiliki kelebihan apa? Dia tuh bisa jadi pemimpin, Bu. Jadi kedepannya tuh jadi leader, manajer, bagus untuk dia tuh, manajer, kemudian pengacara, atau misalkan marketing. Tuh kalau anak yang misalkan dia tuh ramah kepada siapa saja tuh jago marketing itu kan. Selanjutnya adalah kecerdasan naturalis. Apa itu kecerdasan naturalis? Adalah kemampuan untuk mengenali dan mengelompokkan fitur tertentu di lingkungan fisik. Nah, anak dengan kecerdasan naturalis ini biasanya dia tuh suka berkebun. Misalkan ibunya lagi membantu, lagi berkebun, dia mama aku yang ikut tanam dong, atau ikut nyiram tanaman. Nah itu tuh anak dengan kecerdasan naturalis. Atau dia misalkan ada hewan, kasihan banget mah bawa pulang, kasihan kita pelihara gitu. Nah anak itu dia memiliki kecerdasan naturalis. Atau anak senang masak, itu masak kecerdasan naturalis, Bu. Jadi untuk kedepannya anak dengan kecerdasan ini dia itu profesi yang bagus untuk dia itu tadi bisa jadi chef, kemudian petani, peternak, ahli biologi, ahli botani atau kedokteran hewan, bisa tuh untuk anak dengan kecerdasan naturalis. Kemudian selanjutnya adalah kecerdasan eksistensial. Yang terakhir ditemukan oleh Howard Gardner baru-baru ini. Ini adalah kemampuan yang berhubungan dengan eksistensi manusia, berpikir kosmik atau keberadaan dimensi tertentu di alam. Ini merupakan titik kecerdasan spiritual. Biasanya anak seperti ini dia punya intuisi yang kuat, Bu. Ya, misalkan kita kenal indigo. Iya tuh. Ya, anak indigo berarti dia mempunyai kecerdasan eksistensial. Dia tuh peka. Misalnya ya, maaf nih, Bu, kayaknya aku melihat sesuatu deh, misalkan di sana. Iya. Itu dia berarti memiliki kecerdasan eksistensial, Bu. Jadi jangan berpikir saya psikokan gitu. Ini ada kecerdasannya. Namanya kecerdasan. Ada kecerdasan. Ya. Indra keenam itu ya. Jadi jangan takut ya. Karena kan ya harus seperti mengeluarkan ide juga ya. Biasanya anak seperti itu lebih peka gitu. Atau biasanya intuisi dia kuat gitu. Hari ini kita jangan berangkat ya. Aku takut terjadi apa-apa gitu. Nah, itu biasanya anak dengan kecerdasan eksistensial. Jadi anak-anak seperti ini kan banyak tuh yang jadi apa sih cenayang gitu. Iya, cenayang. Kalau kita kan Trauma ya. ya. Jadi itu sebenarnya dia mempunyai kecerdasan eksistensial. Tapi kalau kita biasanya kedepannya terus untuk jadi ahli filsafat ya begitu. Ahli filsafat atau bisa misalkan ulama bisa jadi dia tuh bukan hanya sekedar mengarang ide, tapi dia tuh manusia tuh akan diciptakan. Eksistensi kita sebagai manusia tuh apa? Terus kemudian alam ini tuh akan diciptakan juga termasuk kecerdasan eksistensi. Ya. Nah selanjutnya adalah tadi kita sudah mengenal tentang multiple intelligence dengan contoh-contohnya dan profesi yang sesuai ya untuk kecerdasan aplikasi. Dan tadi telah saya sebutkan juga bahwa seorang anak itu bisa memiliki kecerdasan lebih dari satu, ya, 1, 2, atau 3. Misalkan ada anak nih di kelas, dia itu senangnya misalkan gambar, ya, terus dia lebih senang kepada hal-hal yang menyanyi dan yang berhubungan dengan olahraga. Dia nggak bisa diam tuh kalau disuruh sama gurunya, nanti Bu aku mau lari-lari dulu atau apa? Ya jangan dilarang, biarin aja berarti anak itu memiliki kecerdasan apa tadi? Dia suka menggambar ya. Berarti dia memiliki kecerdasan visual. Ya. Dia suka tadi menyanyi. Musikal. Ya? Berarti musikal. Nah, kemudian dia suka yang Bergerak itu tadi ya, kinestetik. Berarti dia memiliki tiga kecerdasan. Nah, kalau kita bisa menggali potensi pada anak ini, ya,
gimana caranya kita ikut sertakan aja Bu anak pada berbagai macam, misalkan gini, ini anaknya ikut kebiasaan kinestetiknya bagus ya, kita ikutin dia misalkan les dari mana atau apa, kalau misalnya kita ada biar itu kita ikutin les dari mana, apa misalkan nih dia nih apa mewarnainya bagus, melukisnya bagus, kita bisa ikut sertakan anak pada les melukis gitu ya, supaya nanti si kerjasama optimal Bu gitu. Jadi jangan sampai tadi yang ada bakat terpendam. Jadi anakku sebenarnya mampu, bisa nyanyi, bisa menari, tapi karena orang tuanya pokoknya saya mau kasih dia baca, tulis, berhitung, baca Quran, masuk SD selesai, ya. Ya, tidak dilihat anaknya tuh, karena anaknya, karena ibunya tahu tuh anaknya, kadang suka ikut nari di sekolah, ibunya cerita misalkan, Bunda, anaknya tadi itu di sekolah dia itu loh ketika latihan menari itu paling cepat, bahkan bisa mengajarkan anak-anak yang lain tuh, kita jangan abaikan Bu. Itu sebenarnya bakat yang paling bisa. Bahkan kan banyak orang yang sukses ke depannya itu bukan dia cerdas secara intelijensi, ya kan? Tapi bakat ini yang digali, dimaksimalkan potensinya. Jadi yang pertama tadi gimana meningkatkan motivasi intelijensi pada anak, ikut sertakan anak pada berbagai kegiatan aktivitas supaya kita tahu ya kemampuan anak kita dan memantau serta mengobservasi hal-hal yang disukai anak. Ibu bisa koordinasi dengan guru, nanya, guru tadi di sekolah belajar apa saja, terus anak saya di sekolah tuh ibu bisa melihat nggak kelebihannya apa, misalkan di bidang apa, kan pasti ibu guru yang sehari-hari belajar itu pasti tahu ya, bukan hanya kita ibunya gitu kan, apa kadang kita mungkin abai lah baik aja gitu, tapi guru-guru kadang bisa melihat potensi yang dimiliki anak itu. Oh iya Bunda, anak Bunda tuh misalkan pokoknya melukis, menari itu jago ya, jadi lesin ke depannya siapa tahu kalau bisa dimaksimalkan bisa berkembang ya. Yang kedua, fokus pada kelebihan bukan pada kekurangannya. Nah, jadi seperti yang tadi Bu, misalkan gini, kita ini takut banget kalau di sekolah anak-anak kita tuh aduh nggak bisa matematika ya, sampai dilesin kan banyak tuh di sekolah gitu. Saya menemukan jadi orang tua tuh pengen les matematika, les misalkan pelajaran IPA, pokoknya itu lah, tapi tidak ada tuh orang tua yang Bu guru bisa nggak ada anak saya les gambar ya, itu les menari, les menyanyi nggak ada. Banyak kan itu pelajaran, pokoknya berhubungan dengan pelajaran, padahal itu tadi siapa tuh anak itu kelebihannya di ya itu yang tadi ya, Putri Aryani misalkan ayahnya tahu tuh dia kekurangannya di penglihatannya, tapi dia fokus pada kelebihan jadi kan mendunia gitu ya. Dia dari kecil tuh dipanggil guru les, guru vokal, guru musik, kemudian di sekolah kan itu sekolah musik dia di Jogja itu, jadi berkembang maksimal gitu. Jangan sampai nanti begini Bu, si anaknya misalkan matematikanya pintar-pintar, kalau sudah itu enggak pintar-pintar, kelebihan dia di bidang yang lain abaikan gitu. Kalau misalkan gini, kita fokus pada kelebihan anak ya, anaknya sering juga leskan deh, akhirnya dia bisa mewakili sekolah jadi juara. Guru-guru pasti di sekolah tidak akan fokus pada kekurangan dia. Bunda, anaknya kurang matematikanya dan nggak akan Bu, pasti dia akan oh kita maafkan kekurangan dia karena dia punya kelebihan itu tadi, bisa bawa nama di sekolah dengan kemampuan manusia. Kemudian yang ketiga, memberi ruang atau kebebasan pada anak untuk melakukan aktivitas yang disukai. Jadi Bunda, jangan sampai kita misalkan bawa anak nih, kita bawa anak terus kamu sekarang les ini ya, misalkan kita ingin anak kita jadi atlet kan ya, pernah kami kan di situ tanya anak kita, beri kebebasan, aku kayaknya pengen les menari deh Bu, kita les menari sesuai dengan minat anak gitu ya, karena siapa tahu walaupun kita belum tahu ini, tapi si anak kayaknya aku suka menari deh, itu sesuai dengan minat anak. Kemudian terbiasa mendengarkan pendapat anak, jadi biasakan walaupun anak kita masih kecil, kita diskusikan apa yang mau dilakukan, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka ya. Kalaupun misalkan anak ingin melakukan hal-hal yang menurut kita tidak baik, misalkan aku mau main game gitu ya di HP sekarang, boleh mungkin kita, tapi ada konsekuensinya, misalkan hanya sekian waktunya, misalkan 15 menit ya, sudah gitu kita melakukan apa gitu yang kamu suka gitu. Bisa Bu, jadi didiskusikan dengan anak. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak memaksakan kehendak dan memberi beban pada anak. Jadi jangan sampai anak itu melakukan sesuatu yang sebetulnya dia tidak suka,
tapi kita memaksakan gitu ya, dengan berpikir bahwa apa yang kita paksakan, apa yang kita pikir itu baik untuk anak kita, itu harus anak kita lakukan. Kalau misalkan anak kita tidak suka, itu bisa menjadi beban bertumpuk, lama-lama anak tidak bisa mengendalikan dirinya, bingung mau curhat ke siapa. Banyak kejadian kan akhirnya, kejadian apa anaknya membuli, atau kalau enggak anaknya itu bisa, kalau dia bisa nggak ada diri sendiri, dia bisa membuli temannya gitu ya, karena dia merasa aku kan ditekan sama orang tua aku, berarti dia akan mencari pelampiasan bullying kepada temannya, atau dia di sekolah jadi malas-malasan, atau jadi pemarah, anak jadi pemarah, depresi, lama-lama ya akan terjadi, semoga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa melibatkan pakar atau ahli di bidangnya. Nah, ahli di bidangnya ini termasuk guru juga, kita bisa minta bantuan, Bu. Selain guru mungkin psikolog ya, kemudian kita bisa datang ke klinik tumbuh kembang. Kita bisa tanya tuh, Bu, saya ingin tahu deh kecerdasan anak saya seperti apa. Yang berhubungan dengan multiple intelligence itu diukurnya tidak dengan tes-tes tertentu, Bu, tapi biasanya itu dengan fingerprint. Ada tuh alatnya. Jadi hanya alat ini diletakkan pada alat, ya, nanti itu keluar. Berarti itu benar ya, Bu? Iya, Benar. iya. Nanti saya ceritakan ya, ada beberapa kasus tuh. Ada beberapa kasus gitu ya. Jadi seorang anak itu dia dibully oleh lingkungan sekolahnya karena dia mengalami masalah gangguan tumbuh kembang. Jadi ketika anak usia, misalkan saya menemukan ya kasus ini, anak usia 2 tahun udah bisa jalan, dia belum. Dia belum. Kemudian anak usia 5 tahun udah bisa jongkok, dia belum. Ya. Akhirnya orang tuanya membawa dia ke tumbuh kembang, belum di fingerprint itu tumbuh kembang, tes IQ, tapi si psikolog ini yang di klinik ini tidak melihat kekurangan pada anak tersebut. Kekurangannya kan di motorik kasar dan halus. Si anak ini tidak bisa pegang pensil, Bu. Jadi kalau dia pegang pensil, dia pegang jatuh lagi, lemah, motoriknya tuh lemah, ya. Jadi dia cuma bisa berdiri, tapi dipegang bisa, dia bisa ya. Cuma untuk jongkok apa dia nggak bisa. Jadi dibullying oleh temannya, dianggap anak bodoh lah, nggak bisa sekolah normal, bahkan orang tetangga sih. Nah, orang tuanya tuh bawa pada tumbuh kembang. Di sini juga terjadi kesalahpahaman ya. Jadi orang tua sudah menjelaskan bahwa anak ini tidak bisa pegang pensil, tidak bisa suruh mewarnai, nggak bisa gitu karena kemampuan motor itu lemah. Kemudian keluar hasil psikotes. Dia bilang anaknya tidak bisa menulis, tidak bisa membuat warna dan sebagainya, tidak bisa menggambar. Terus ditanya, orang tuanya bingung kan, akhirnya nanya sama anaknya, kamu tadi disuruh apa aja? Aku cerita, disuruh nulis, disuruh mengikuti jejak, jadi lebih kepada tes IQ. Padahal sudah diberikan penjelasan kepada psikolognya, ini anak tak bisa pegang musik, gimana mau dia bisa mengerjakan gitu ya. Nah, akhirnya orang tuanya mencari lagi tuh klinik tumbuh kembang, dapat di suatu daerah di Kota Bandung. Itu yang pertama kali adalah dites dulu fingerprint. Ditemukanlah anak ini ternyata dia memiliki kemampuan logik matematik, kemampuan musikal, kemampuan berbahasa, dan visual spasial gitu ya. Akhirnya dicari kekurangannya, diterapilah selama 1 tahun. Itu anak yang tadinya di tes IQ pertama itu tidak mungkin masuk sekolah normal, sesudah dia diterapi itu anak melesat ya, dan IQ-nya itu bukan hanya di atas rata-rata, tapi ternyata cerdas gitu ya, karena itu tadi kemampuan dia sudah itu kan ditemukan. Kemudian karena ibunya nih, kalau dia bisa di sini, jadi akhirnya kemudian di pelajaran juga, iya memang anakku suka matematika, suka itu. Akhirnya ibunya mengarahkan sesuai dengan itu deh,
anaknya sekarang sesuai Bu. Jadi dia udah bekerja sekarang, maksudnya alhamdulillah sekolahnya normal, apanya normal, bekerja sekarang ahli IT gitu ya, sesuai dengan tujuan tadi. Jadi dia kecerdasan yang paling tinggi itu dia kecerdasan logik matematiknya, nanti kemudian visual spasial. Jadi oh iya ternyata sesuai gitu. Jadi kalau misalkan di tes IQ kadang-kadang bukan saya mengindikasi tes IQ, tapi kalau kita hanya fokus kepada kognitif kita terdidik berkembang arti. Kemudian lagi kasus kedua Bu, seorang anak ini itu kalau misalkan diajar tuh nggak ngerti lagi. Misalnya gurunya, ini anak kayaknya bodoh, itu masih TK ya, anaknya bodoh deh, terus diajak ngobrol nggak nyambung. Kenapa ya? Akhirnya kita sarankan coba deh dibawa ke klinik tumbuh kembang, atau sekalian dicek keseluruhan kesehatannya, sekalian ke dokter gitu ya, dokter mata dicek. Ternyata anaknya ini Bu, jadi dia gangguan di penglihatan, dia low vision, bukan karena dia bodoh, dia low vision gitu ya, low vision, jadi harus menggunakan kacamata khusus. Ketika dia sudah menggunakan kacamata khusus, belajar Jadi kacang udah betul, udah diajarkan apapun udah, karena kelihatan gitu. Kayak kita misalkan gini ya, saya udah pakai kacamata nih plus, kalau saya buka nggak kelihatan juga, Jadi nggak nyambung iya, gitu jadi ya. nggak nyambung kan, bisa ngobrol apa gitu. Nah ternyata anak itu juga itu, jadi ternyata dari kecil dia itu ada gangguan penglihatannya, jadi kurang, iya low vision, akhirnya harus pakai kacamata khusus. Sekarang sudah kuliah tuh, dia kemarin di Darul Quran dikalahkan, coba deh kayaknya kemampuannya di hafal Quran, sekarang udah jadi ngungsi di mana-mana di kota-kota, mulai anak itu kuliah di salah satu wisma. Jadi itu menunjukkan ya, ketika orang tua apa sih yang terjadi gitu. Jadi kita cepat aja berhubungan dengan gurunya dulu, gurunya misalkan kasih bilang dulu cari klinik tumbuh kembang, dari klinik tumbuh kembang cari dokter, misalkan kira-kira anak ini perlu penanganan apa nih, harus diperiksa apa saja, gitu. Nah, tadi kita sudah ya faktor untuk meningkatkan multiple intelligence. Sekarang ada faktor penghambat. Tadi ya, faktor penghambat sudah dibahas sebelumnya sedikit. Yang pertama tadi kurang stimulasi. Nah, ketika anak kurang stimulasi dari lingkungannya, maka tadi kecerdasannya akan kurang muncul. Itu kita masuk faktor penghambat. Kemudian minim dukungan dan bimbingan dari lingkungan sekitar. Jadi anak sehebat apapun kalau lingkungan sekitar tidak mendukungnya, percuma Bu, dia tidak akan menjadi berkembang maksimal. Kemudian ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Nah ini gangguan pertumbuhan dan perkembangan seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi ada yang 2 kasus anak itu. Apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Nah pertumbuhan ini berhubungan dengan fisik. Jadi misalkan nambah tinggi, nambah berat badan itu pertumbuhan. Perkembangan berhubungan sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan. Jadi misalkan anak usia 2 tahun harusnya sudah bisa berbicara, berjalan, nah itu masuk perkembangan. Nah, jadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan itu sangat mempengaruhi kemampuan kecerdasan anak. Ya, seperti yang disebutkan tadi, yang ada gangguan anak bimotorik kasar dan halus itu menghambat pertumbuhan dia. Atau anak yang memiliki gangguan penyakit Bu. Kadangkala itu gangguan pertumbuhan perkembangan itu kan bukan karena dari memang motoriknya terganggu atau anaknya misalkan autism, tidak. Kadang-kala misalkan gangguan ini penyakit TB, hati-hati dengan penyakit TB itu bisa kalau dia sudah mengganggu tulang belakang ya, atau bahkan otak kanan, itu bisa mengganggu motorik kasar dan halusnya. Itu kadang-kala TB itu tidak kelihatan Bu. Jadi misalkan anaknya mau baca tuh nggak panas, cuman tiba-tiba kok dia tiba-tiba misalkan tadinya udah bisa berangkat berhenti, dia jadi lemes gitu kan. Terus yang tadinya anak sudah bisa berjalan, kok jadi lemes. Coba Bu dicek dulu kesehatannya secara umum. Siapa tahu mungkin anak mengalami gangguan itu. Makanya kan di negara kita itu TB sangat sangat diperhatikan gitu. Jadi orang tua tuh harus betul-betul perhatikan, karena itu bisa mengganggu kalau udah tulang belakang itu mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya,
Bahkan kalau ke otak itu bahaya Bu, bisa mengganggu kognitif anak. Selanjutnya ada stres atau trauma. Jadi stres atau trauma pada anak itu bisa mengakibatkan kemampuan anak berhenti berkembang. Ya, karena depresi tadi. Kemudian yang terakhir adalah kurang tersedia media atau sarana lingkungan belajar yang dapat meningkatkan kemampuan anak. Nah, ini adalah faktor penghambat untuk anak berkembang maksimal. Ya. Tadi ya, pembahasan tentang mengembangkan potensi multiple intelligence pada anak. Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Silakan Bu. Linda, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan ya. Saya mau nanya yang masalah fingerprint itu, Bu. Ya, boleh. Nah, itu tuh apakah semua fingerprint itu sama atau ada kan maksudnya kan saya pernah juga nih anak saya ikut apa ya namanya ya? Apa sih kan ya gitu. Perusahaan apa gitu, saya lupa. Nah itu tuh tapi katanya ada yang bilang juga Steven ya, ada yang bilang juga kata itu apa namanya tidak bohongan gitu, nggak ini. Maksudnya ada beberapa yang bilang gitu secara ilmu psikologi katanya itu tidak berhubungan gitu. Ada yang ini ya banyaklah pro dan kontranya gitu. Apakah ada maksudnya semua itu sama apa gimana Bu? Ya begini Bu. Jadi kalau misalkan kita tuh anak dari misalkan kita masuk ya ke klinik untuk Bu, anak saya mau bikin, saya ingin tahu multiple intelligence ada di sini fingerprint. Biasanya klinik untuk kembang itu menyediakan Bu. Kalau ya memang klinik untuk kembang tertentu ya. Iya. Itu di fingerprint nanti dia keluar ada laporannya Bu. Iya. Misalkan kecerdasan anak ibu di sini. Jadi kalau dia tuh lebih ke inian, jadi kayak ada apa ya? Misalkan ya sama juga sih kayak gini sih, Iya, intelligence, terus intrapersonal, interpersonal gitu-gitu. Kan misalkan gini, biasanya keluar nih kemampuan visual spasialnya misalkan 80%. Berarti itu bukan laporannya. Enggak sih, lebih ke apa ya dia tuh? Jadi kayak ada dua gitu, ada SE atau SI gitu, atau enggak lebih ke personal atau misalnya visual apa gitu-gitu. Kalau misalkan sebetulnya sama Bu, berarti Sama semua yang menjadi itu sama. Tapi kalau ibu ingin lebih mendalam, itu biasanya itu pengalaman anak saya aja ya. Dia di fingerprint. Nanti ada keluar tuh satu buku Bu. Iya. Ini anak ibu nanti kelebihannya di sini, kekurangannya di sini, yang harus ditumbuhkan nanti begini. Nanti psikolognya menjelaskan Bu. Ibu dijelaskan tidak? Dijelaskan tapi hanya berdasarkan itunya aja, hasil sertifikatnya itu gitu. Iya, Ada sertifikatnya. ada sertifikatnya. Tapi ada di situ misalkan anaknya tuh kecerdasan yang menonjolnya visual spasial gitu. Iya. Ada, Cuman kan mungkin yang menjelaskan itu sebenarnya bukan psikolog gitu. Oh, Jadi dia iniannya orang yang marketingin pegawai Steven-nya, perusahaan gitu ya. gitu, iya. Kan kayak kita daftar di rumah anak kan kayak psikiater deh gitu. Iya, Bukan gitu. gitu. Jadi kayak hanya sebagai ini datang kan 8 minggu kemudian dikeluarin hasilnya. Jadi kalau Iya. pas saat itu juga anak tes langsung Iya. ketahuan Nah, gitu kan. itu betul Bu, fingerprint. Tapi kan kita supaya tahu ya. Iya. Nah, biasanya dengan psikolog. Harus ada psikolognya. Nah, Jadi itu di tempat tumbuh kembang ya. Ya. Lebih Waktu itu anak saya ya akurat. ada psikolognya, jadi dia membacakan ada tes IQ juga iya, fingerprint juga iya, beda kan tes IQ dengan fingerprint. Jadi nanti kelihatan Bu, bahkan nanti diarahkan tuh Bu, apa profesi yang sesuai untuk ibu ke depan tuh ini, dan iya gitu. Benar ya. Kan misalkan anaknya kayaknya senangnya di matematika sama bahasa deh, itu kenapa dia menunjuknya itu gitu. Ternyata sesuai gitu Bu, gitu. Kalau misalkan ibu bersedia ya, nanti ibu boleh bawa deh hasil Hasilnya fingerprintnya ya ada sih di rumah. Kedua Oh Bu. iya, oh iya. Nggak ada di rumah. Boleh deh dibawa. Boleh ya? Biar saya bisa lihat Iya, ya. Walaupun saya bukan psikolog kapan. Kita mungkin gajian. Iya, maksudnya nanti lah suatu saat kita ketemu lagi, nanti bisa Bisa ada parenting lagi, Nah. boleh. Tapi itu betul Bu, akurat itu. Hanya siapa yang menyampaikannya, nah Iya gitu sih. ya. Jadi dibutuhkan kalau bisa ke klinik tumbuh kembang aja Bu. Tanya aja, di sini ada tersedia fingerprint tidak? Biasanya klinik tumbuh kembang tertentu itu menyediakan, bukan hanya tes IQ ya. Iya. Itu aja. Ada lagi Bu? Silakan.
mungkin ya pengalaman juga pernah juga dulu ikut fingerprint gitu. Nah, ternyata setelah walaupun udah tua itu ketahuan bakatnya. Jadi bukan hanya anak yang bisa ketahuan, tapi kita sebagai orang yang sudah dewasa pun kelihatan. Jadi dalam satu kasus kita ada diskusi tentang si seminar itu, seorang ahli perbankan dia kerja 10 tahun bikin fingerprint itu ternyata minatnya bukan di situ. Dia minatnya apa? Akhirnya dia keluar menikmati apa yang disarankan oleh psikolognya. Dia enjoy walaupun penghasilan tidak sebesar di bank. Padahal dia udah kelas tinggi gitu. Tapi dia enjoy, dia penghasilan kan mungkin hanya sepertiganya atau, tapi dia enjoy menikmati itu. Jadi di sini dari pengalaman kita juga yang pernah kedua nggak sama begini waktu itu merasakan kebahagiaan dengan bidang yang dimilikinya, dengan potensinya dia merasa enjoy. Kalau dia udah tua lah, udah kerja 10 tahun di bank. Zaman dulu belum ada ya. Itu kira-kira 10 tahun yang lalu kita gitu. Itu udah ada itu 10 tahun yang lalu. Kita undang ya waktu di Sarinasa. Itu sertifikat itu kan? Enggak, Bukan kedua, yang kedua ya. Dengan sertifikat kita pernah bawa anak-anak, juga anak-anak banyak. Tapi kita itu bawa cuma bersama jempol dia. doang. Tapi semuanya Bu, terus ada psikolognya lagi. Waktu itu Ibu kan nggak ingat ya, terus dia. Tapi kita waktu itu kagak mengerti mau ngapain sih kita gitu. Tapi ibu-ibu semua sih pada itu Pak, maksudnya ngikuti alur yang itu disuruh tuh kan banyak gitu. Tapi nggak paham. Jadi cuma dia habis kesini terus ke sana hasilnya apa, ini dikasih kertas gitu. Saya waktu pada saat itu sama-sama belum sama sekali tuh belum paham gitu. Dari PAUD dibawa di suatu pertokohan besar yang bergoyang ya di mana Sukabumi ini Bekasi, daerah Bekasi gitu. Terus tapi di pertokohan besar lalu anak-anak PAUD tuh suruh antri masuknya ke situ dulu sama ke sana ke psikologi gitu, masuk lagi tapi memang antrinya minta ampun. Jadi tuh yang masuk hanya ini aja, hanya mamanya sama anaknya aja. Kita sih nggak ikut, cuman saya cuma kasih ini. Di 2006 Bu, di Indonesia itu 2006. Ini udah 13 Iya, tahun jadi yang lalu. kita pernah anak-anak PAUD seperti itu, gitu. Tapi kita pada saat itu nggak untuk apa gitu. Tapi hasilnya itu kalau yang ibu-ibu yang nggak yang paham, hasilnya dibawa terus, oh iya ini Bu Guru kita nih gitu, kalian paham gitu ya. Waktu itu nggak ada respon tuh. Nggak ada karena mungkin tidak dijelaskan oleh Iya, psikolog tadi ya. Nggak, setelah itu nggak ada respon, Nggak ada respon juga orang tua ya waktu itu. enggak, Karena belum mengalami juga mungkin kan masih kecil anak tuh nggak terlalu ini gitu. nggak paham. Dia nggak paham gitu. juga, paham Bu. juga ya. Nggak paham juga. Tapi masuknya masuk yang di itu katanya ini Bu Guru masukin ke tangannya gitu kan. Kasih pengenalan Terus waktu itu. habis gitu terus ini lagi masuk lagi ke psikolognya, ruang psikolognya kan banyak tuh, ruang itu juga banyak, jadi mana gitu. Iya, masing-masing banyak. Masing-masing ya. Maksud kita belum paham gitu. Iya. Sebenarnya ada sih perusahaan yang mengadakan Bu, tapi ada psikolognya juga. Dia Kalau tidak dia ada. batas usianya nggak bisa, minimal dari umur berapa dia sebaiknya udah ingin gitu. Dari kecil juga bisa kok Bu. Dari kecil. Dari bayi dari bayi. Kita tuh apa dari kita tuh ada yang ngerti, yang ada. atau sana tidak bisa itu kan dari Di sana di fotonya itu kan saat apa? seperti saraf Dia dikasih. Sekarang orang udah mahal banget. tapi kecil juga masih kecil bisa, jadi usia 2 tahun bisa. Pokoknya yang penting anak-anak sudah bisa menekan aja. Nah itu biasanya satu-satu tuh. Jempol Iya, dulu nih, ini kanan. terus ini gitu. Nah, Iya. jadi kanan kanan dan Tapi memang sekarang harganya udah makin ini Bu. iya seperti Melesat tuh Allah jauh banget. Zaman anak saya yang pertama itu masih 350.000. Katanya sekarang udah 500 lebih gitu. ya, makanya mungkin tidak dianjurkan ke sekolah-sekolah ya. Iya. Kalau dulu itu ada yang ke sekolah-sekolah juga. Padahal itu butuh banget gitu sebenarnya. Iya pengenalan. Pengenalan, Di iya. bawah 100.000 dulu. Iya. Pengenalan itu kita waktu itu Tahu dan Sebetulnya.
13 tahun yang Iya, lalu. tapi ini kita pada saat itu memang dikatakan paut-paut gitu agar mungkin pengenalan, iya, untuk harus ini lagi lanjutan. Pada saat itu kita nggak paham. Ya Allah, saya kembali. Cuman memang kondisi kita kan PAUD ya, artinya Belum ada tuntutan kurikulum, ada Iya, benar. ya, kurikulumnya makin ini makin. Iya. ya karena maaf dulu itu kan intinya memang namanya PAUD itu untuk kelas-kelas di kelas-kelas bawah. Kita takut mahal segala macam itu untuk begini. Benar-benar. Silakan minum.